paling. Udah nyala kameranya. Dari muka kalian sudah jelas. Kalian merasa ketakutan. Ketakutan bagaimana, Pak Lidri? Ada apa, Pak Lidri? Semuanya sudah jelas di sini. Jelas bagaimana? Kalian sudah terbongkar. Tahu dari mana kamu? Pak Litri semuanya tahu. Kalau bukan Pak Litri, dengan kecerdasan seperti ini tidak mungkin Tuan Sambadra mengangkat Pak Litri. Adalah anak buah paling sayang. Tapi Mungkin ini kebongkar itu kan hanya kamu yang Dari tahu. berdirimu sudah jelas gemeteran. Karena sebentar lagi, mungkin saja saya tidak bertemu dengan kalian. Karena kalian akan terpirit-pirit pulang. Iya. Kok bisa yakinkan itu kamu yang Yakin pulang? sekali. Tapi kau perlu ingat, Pak Lidri, kau di sini itu masih terikat dengan kami. Kau masih terikat dengan kami. Itu karena kalian beruntung. Itu bagaimana? Jika Pak Litri sudah menggunakan kekuatan Pak Litri yang sebenarnya, tidak mungkin saya akan ketergantungan kepada kalian. Tapi nyatanya dari kemarin Iya, saya hanya mengikuti kalian. Karena posisi saja yang kalian menang. Jika posisi saya di posisi kalian, kalian akan menyembah Pak Litri. Wah, tidak mungkin lah. Kami ini manusia yang mempunyai akal, Pak Litri. Tidak seperti dirimu ini gampang dibodohi. Apakah kau merasa pintar? Ya tidak lah. Tunjukkan kepintaranmu. Tunjukkan kepintaranmu. Tunjukkan kepintaranmu. Kami Saya tidak mau pintar, akan tetapi saya melihat dirimu itu terlihat bodoh karena kamu mau-maunya mengikuti Sambadra. Apalagi menjadi anak buahnya. Harusnya nih kamu menjadi Karena Tuan pemimpinnya, Pak Sambadra Litri. memberikan segalanya kepada Pak Litri. Memberikan segalanya. Waktu Tuan Pak Lidri difitnah, apa dia memberikan sesuatu pada Pak Lidri? Karena dia lagi sakit. Jika Tuan Sambadra tidak sakit, tentunya akan melipas kalian semua. Loh, kan anak buahnya ada. Buktinya Tuan Sambadra akan memberikan kepercayaan pada kami. Karena semuanya pengikut Sambadra iri dengan Pak Litri. Karena dengan kepintarannya mereka iri dengan saya. Ini tanya kamu nggak pandai gitu. Saya ngomong apa, balasnya jawabannya apa? Jangan cepet Pak, kamu saja. Mending masuk lagi aja. Tuan Sambadra tidak mungkin memberikan suatu amanah kepada kita. Dan kamu kan diutus untuk menjaga. Amanah yang bagaimana? Sudah jelas di sini. Kenapa Pak Litri muncul? Itu tandanya kalian sedang merasa ketakutan. Ya. Sudah mengakui saja. Iya bukan? Itu karena Iya bukan? itu karena kamu Iya bukan? keluar dari Ngomonglah yang jelas. Nih, kami itu tidak merasa ketakutan. Akan tetapi kita sedang mengatur. Tapi kenapa berdirimu tidak tegap? Ini karena saya perutnya sakit. Udah pagi biasanya kalau pagi buang. Apalagi kau. apa sih tekop-tekop ini? Kau juga. Kau juga. Di Aduh. sini saya merasa. Di mana si otak besi? Buat apa cariin dia? Gak usah lah. kamu tujuannya ke sini tuh apa gitu loh? Itu masuk lagi aja. Coba saya berbicara dengan otak-otak lembek seperti ini. Biar kalian itu Bagi Pak Litri tidak setara. Ya maksudnya mau Karena ngapain? otak besi. Nah, nggak usah. Otak perlu bertemu langsung dengan otak besi. Saya di sini hanya menegaskan kalian sedang merasa ketakutan karena semua kebohongan kalian sudah terbongkar. Kami tidak merasa ketakutan, Pak Litri. Kami sedang mengatur rencana. Andai saja kalian tidak berurusan dengan Pak Litri, tidak berurusan dengan bangsa-bangsa kami, mungkin saja kalian akan hidup tentram. lah, kurang kamu yang mengusik kami. Jika kita mengetahui suatu perkara yang tidak bagus, kita biarkan. Itu sama saja kita hidupnya nggak tenang, Pak Litri. Alah, Mas, itu semua omonganmu. Hei, ternyata kau di situ, otak besi.
Bagaimana kabarnya otak lembek? Tentunya baik-baik saja. Kenapa kau keluar? Tidak usah menyebutkan kabarmu. Sudah terlihat dari cara berdirimu. Tidak tegap. Semua dibilang gak tegap loh. Ya tegapnya gimana? Dari rautmu kamu terlihat ketakutan. Loh, kamu aja berdirinya nggak tegap. Apa tuh bongkok-bongkok kayak gitu biar apa? Ini kan gara-garanya mungkin bang. Awas, Palitri. Mereka mana datang? Tidak apa-apa. Biar semua menyaksikan. Iya bukan. Di sini kau sudah terbongkar semua. Loh, yo, saya tidak mempermasalahkan pembongkaran itu. Kenapa? Berpura-pura tegar. Padahal Hati ini sangat tegar. Betul mas. Betul. Kalau saya nggak tegar, kenapa? kedengaran sangat lucu. Kedengarannya sangat lucu. Lucu mau ketawa. Saya ingatkan, lebih baik kalian pulang. Tidak usah meneruskan perjalananmu. Karena saya rasa nantinya kau malu dengan dirimu sendiri. Dengarkan Pak Diri. Saya sudah memulai, sudah panjang, saya sudah capek. Betul. Dan sudah tinggal menunggu keberhasilan, saya kenapa harus pulang? Nah. Hah? Betul. Kenapa harus bertemu kamu? Lebih baik kau masuk ke cincinnya itu Mbak Dangi lagi Ya, daripada nyawamu terancam oleh banyak makhluk. istirahat yang tenang. Tidak. Masuk. Nih, sini lagi kamu. Tempat ini sangat jelek. Tidak cocok untuk Palitri. Nah, buktinya betah kamu kok. Mungkin saja jika tempat ini sangat indah, ada pemandangan yang bagus. Mungkin saja saya betah. Lah, di sini mau di sini nih. Nah, itu bagus. Ini Mas. Bentar. Ini Jangan kau tegapkan. Wow, yang takut siapa yang takut? Kamu yang nafsu kok mikir-mikir. Kok kelihatannya nggak tegap itu berdirinya? Yang takut siapa? Yang gemeter siapa? Itu baru lihat kayak. Memang seperti ini cara berdiriku. Oh, berarti ya takut tiap hari. Jauhkan Udah masuk. Jangan pegang-pegang sembarang. Dia sini ini. Palitri tidak setara dengan dirimu. Ya memang. Palitri mengaku-ngaku Mas. Dia itu lebih pintar dari. Benda apa itu? Ini saya habis mengambil jin paling kuat untuk mengajarmu. Ini bisa keluar asapnya. Oh, digosok 3 Bisa, kali. Kak? Ditiup Iya. ya. Nih. Kosok. Woi. Sangat sakti sekali. Lah, Makanya kita menangan. Sudah berapa makhluk yang kau kurung? nih saya hitung ya. Keluar kau. Bahaya. Kamu mau masuk situ, nggak apa-apa. Jangan, di situ itu panas. Ini mending di sini nih adem. Kenapa kau baru tunjukkan benda seperti itu? Dah, masuk sini aja. Nah, masuk situ. Saya di tempat di sini sendirian, juga tidak betah apalagi di situ. Yang kau katanya mengurung banyak makhluk. Banyak temennya di situ. Yang ada nanti Palitri tidak mempunyai tempat. Sudah cukup bermain-main. Saudaraku, Pula. Sejak kapan jadi saudara? memang baik burukmu setidaknya saya banyak terbantu oleh dirimu. Nah, ngaku kayak gitu kan ringan. Tapi coba saudaraku ingat-ingat. Dari pertama saya bertemu dirimu, kau menggunakan kebohongan untuk membohongi makhluk-makhluk yang ada di sini.
Bahkan diriku juga kau bohong. Banyak makhluk yang mengikuti sayembara. Kau gunakan kebohonganmu untuk membohongi dia, membohongi mereka. Atas Sutur, dia tidak tahu apa-apa. Tapi kau bohongi juga. Semuanya yang bertemu dengan dirimu. Ada tabib Sapilu. Dia itu adalah tabib. Tapi kau bohongi. Semuanya makhluk-makhluk. Kau bohongi dengan otak besimu itu. Dan yang lebih parahnya, Kumaroyo. Kau ingat? Kumaroyo. Kau bohong. Bahkan yang lebih parahnya, kau membunuh dia. Terus apa yang jadi masalah bagimu? Saya tanyakan, apa yang jadi masalah buatmu? Di sini saya hanya mengingatkan dirimu. Setelah kau membunuh Kumaroyo, saya lihat dari dirimu tidak ada penyesalan. Bahkan kau merasa baik-baik saja. Kamu berbicara berhadapan denganku. Saya merasa kecewa pada dirimu, saudaraku. Kenapa kau menggunakan kebohongan itu? Demi buat kepentingan dirimu. Itu kan menurut saya adalah sebuah taktik. Kita diberi otak, kita diberi akal. Kalau kita tidak bisa menggunakan tenaga, kita menggunakan akal itu kan. Itu fasilitas dari Tuhan, kenapa tidak kita gunakan? Apakah harus dipergunakan untuk membunuh dan didasari dengan kebohongan? Dengarkan Kumaroyo. Itu boleh-boleh saja menurut saya. Itu menurutmu. Tapi jujur saja, dari pertama saya bertemu dengan dirimu, saya mengagumi dirimu. Kamu mempunyai otak yang cerdas. Kamu mempunyai langkah-langkah yang diperhitungkan. Andai saja kebohongan itu berakhir dengan kebaikan, berakhir dengan indah, tidak berakhir dengan pembunuhan atau terbunuhnya Kumaroyo. Jujur saja, sebenarnya saya ingin mengikuti dirimu. Saya ikuti alurmu. Tapi kenapa kamu menggunakan kebohongan itu? Yang pertama, saya rasa jika menggunakan kekuatan saya tidak kuat. Saya diberikan akal, saya pakai akal itu. Dan menurut saya, Tuhan pasti mengizinkan mengenai hal itu. Karena apa? Kita melakukan itu dilandasi dengan kebaikan. Saya pernah mendengar di mana ketika kita lapar dan kita tidak ada makanan apapun kecuali makanan haram yang ada di depan kita, lebih baik kita memakan makanan haram daripada kita harus mati terbunuh karena kebodohan kita. Itulah fungsinya akal menurut saya.
Terus apa yang jadi masalah? Kenapa setelah kau membunuh Kumaroyo, kau tidak meminta maaf? Kau pergi begitu saja. Dan saya rasa jika kau bertobat, itu sudah terlambat. Kau mengajarkanku untuk bertobat. Saya tanyakan, kau bertobat atau tidak? Kau tahu mana yang baik, mana yang buruk. Malah di sini kau mengguruiku. Bukankah saya berjuang untuk demi kebaikan? Terus di sini saya ingin belajar pada dirimu. Dari awal saya mengagumimu. Tapi setelah saya melihat ini, setelah saya melihat langsung dengan sifat kejimu itu, saya merasa kecewa. Setiap peperangan pasti akan menimbulkan sebuah konflik. Kenapa harus semua didasari dengan kebohongan? Maksudmu Mas Ganang membunuh siapa Mas namanya? Kumaroyo ini sampai dia meninggal atas kebohongan seperti itu. Tapi kenapa tidak meminta maaf? Dan saya lihat dia baik-baik saja, tidak merasa bersalah, bahkan dia pergi begitu saja. Di mana hatinya? Dirimu hatinya bagaimana? Terus di sini saya belajar. Saya kecewa dengan kalian semua, terutama dirimu Tak Besi. Saya kembalikan kalung yang kau berikan padaku. Udah bisa lepas itu. Di sini kita tidak berurusan lagi. Dan saya harap tidak ada Kumaroyo untuk kedua kalinya dengan kematian didasari dengan kebohongan. Oh, kalau saya pikir malah Kumaroyo ada 1 sampai 100 nanti. Pesan saya, lanjutkan tujuanmu dengan sifat pembohongmu dan sifat sadismu, membunuh tanpa minta maaf. Meminta maaf pada siapa? Hah? Orang udah mati diminta maaf, bagaimana? Baiklah, Bisa saja. mungkin saat ini dan untuk kedepannya saya tidak akan begitu dirimu lagi. Iya. Lebih baik saya terbunuh oleh Sang Batra. Itu murni karena dengan diriku sendiri, bukan berlindung kepada pembohong sepertimu yang tidak mempunyai hati. Oh, pertanyaannya loh Mas, itu bisa lepasnya gimana? Saya kurang paham. Nah, terus dia kayak nggak ada niatan itu lagi apa gimana sih? Ya karena sistemnya gini Mas Wan, karena apa namanya kalung yang saya pakaikan jika dia sudah merasa tidak akan memberontak, maka ini apa namanya akan lepas sendiri, memudah dengan sendirinya. Oh, Seperti itu. jadi dia secara tidak langsung dinyatakan sudah tidak memberontak gitu. Kalau dia masih mempunyai sifat angkara murka maka akan mengekang. Seperti itu. Nah tadi yang dikatakan Pak Lidri benar adanya. Gimana sih ya? Saya juga masih Kita salah nggak sih gitu? Ya itu sedang saya pikirkan loh Pak. ya. Saya masih bingung Mas Wan. Tapi ya kita sedang menghadapi suatu seperti itu bagaimana ya? Gimana Mas, saya masih terpikirkan kata-katanya Pak Lidri Mas. Wah, apalah. Pikirin itu mengapa?
kita nanti. Tapi ya ada benarnya juga sih Pak Lidri ngomong seperti itu kok. Sampai dia Bisa melepas kalung itu kan? Nah, yang saya tahu, yang saya pelajari dari dulu ya, kalau kita lapar, nggak ada makanan apapun, adanya benda haram, kita lebih baik pilih makan untuk hidup daripada kita harus milih mati karena lapar. Itu pedoman saya. Perihal itu baik atau buruknya, ya walau alam sih ya menurut saya. Ya itu lebih ke prinsip hidup masing-masing. Kita sudah diberi tuntunan. Ya menurut saya bohong itu memang dari dulu memang buruk, bohong. Cuma saya nggak tahu hukumnya jika memang bohong demi keselamatan, bohong dalam berperang, dalam melawan kezaliman itu apa hukumnya, saya belum pelajari tentang itu. Yang saya tahu, yang saya ingat dari kemarin, bagaimana kita menyelamatkan diri kita, bagaimana kita melancarkan aksi kita demi untuk keselamatan untuk kita dan kebaikan bersama. Iya mas, ya mas Danang itu ada benar juga. Kita berbohong demi kemenangan untuk melawan musuh juga baik. Tapi saya sendiri juga masih belum paham. Masih belum banyak. Ya mas, harus banyak belajar. Ya justru dia ini tuh kok bisa Pak Lidri lepas, terus dia kayak cuek begitu aja gitu loh. Apa yang dia ucapkan benar-benar tulus apa gimana? Kayak biasanya ya. Kayak biasanya. Jadi gimana, mau lanjut apa gimana? Lanjut. Mas. Semangat mbak. Ayo kita Yuk. mati. Semangat loh. Ya kita dengar kata-kata itu malah. Bang. Nih, Mas Juan. Pati. Itu berdaya kenapa itu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas kayak Bro, gimana Mas? Berdaya. Itu kerasukan itu. Terbalah. Berdekatlah. Sobat. Sebelumnya, sudah lama kita tidak berjumpa. Setelah saya disibukkan dengan perilaku Martaji, saya baru bisa menemui kalian. Karena saat ini saya memiliki 2 murid baru. Perkenalkan diri kalian. Perkenalkan wahai manusia, saya Darbaka. Dan saya Darbala. Kembar Mas? Apa kembarnya tapi? Mereka adalah saudara kembar. Belum lama mereka mengikuti ajaranku. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik, Pak. Yakin baik. Insya Allah. Memang keadaan akan selalu menggambar di raut muka kalian. Itu yang saya lihat. Benar, Pak. Apa yang kau risaukan? Banyak, Pak. Kau ragu dengan jalanmu. Salah satunya, Pak. Apa yang kau ragukan sejatinya? Mohon izin, Pak. Saya rasa yang sedang saya hadapi ini jauh berbeda dengan kejadian-kejadian yang pernah saya hadapi tempo lalu. Cara seperti ini menurut saya memang kurang jantan, Pak. Di mana saya harus mempermainkan sebuah perasaan mereka. Saya harus mengadu domba mereka. Ya saya memang tahu, Pak, ujung-ujungnya yang namanya kebohongan memang mau sampai kapanpun juga tetap tidak baik, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya tidak punya arah mau kemana, Pak.
Sedangkan yang kita tahu di sini, Sang Badra, pendekar mata perak, mau nggak mau sebentar lagi akan bangkit. Dengan bangkitnya pendekar mata perak, kami belum siap dengan cara apa saya menghadapi itu, Pak. Tentu kau akan mengeluh dengan sesuatu yang belum pernah kau rasakan. Jika kau masih mengeluh dengan sesuatu yang sudah pernah kau rasakan, itu tandanya dirimu tidak memiliki kemajuan. Saya bersyukur atas itu, karena saya tidak mendengar keluhan yang sama yang pernah saya lihat sebelumnya. Tetapi di sini, kau katakan kau tidak memiliki arah. Sedangkan arah selalu terbuka kemanapun. Tergantung kemana matamu memandang. Matamu hanya tertutupi oleh rasa-rasa yang sejatinya hanya akan menghambatmu. Yang kau lakukan saat ini tidaklah salah. Saya tidak menegurmu. Di dalam peperangan, asalkan kau tahu, kebohongan ketika sudah dalam keadaan terdesak itu diperbolehkan. Bukankah kau mengetahui itu? Ya, saya tahu, cuma saya belum mantap dengan itu, Pak. Saya pertegas lagi. Ada 3 hal yang diperbolehkan untuk berbohong. Saya katakan diperbolehkan, bukan disarankan. Diperbolehkan ketika keadaan mendesakmu. Yang pertama syaratnya, kebohongan itu harus didasari dengan kebaikan. Harus didasari dengan kebaikan. Ini menjadi pondasi utamanya. 3 hal tersebut adalah: 1, berbohong di dalam peperangan. Semisal dirimu sedang ditawan, kau ditanya di mana keberadaan saudaramu yang lain, maka tidak mungkin sejatinya jika kau memberitahu di mana keberadaannya dengan alasan kejujuran. Itu kebodohan. Maka dalam peperangan itu dibolehkan hukumnya untuk berbohong dengan dasar kebaikan. Maka jangan risaukan itu. Dan yang kedua, silakan kau berbohong untuk menyenangkan hati istrimu. Dalam hal ini, lebih tepatnya adalah pujian. Memuji istri untuk menyenangkan hati. Kau tahu itu. Apa perlu saya contohkan? Bohongin istri, boleh berarti? Dalam hal memuji yang kau inginkan apa? Ya, biar istrinya senang kayak gitu kan. Kau tidak bisa berbohong kepada istri untuk menutupi keburukanmu. Jika kau pulang setelah berjudi dan kau ditanya di mana hartamu, dan kau katakan untuk beramal, itu bukan menyenangkan hati istri. Itu membodohi hati istri. Sama-sama berbohong tapi beda. Tapi berbeda pondasi. Maka bukan sama lagi hukumnya. Maka itu, jangan kau manfaatkan sebuah kebenaran untuk menutupi keburukan. Berarti. Dan yang ketiga, dibolehkan berbohong untuk menengahi 2 pertikaian. Jika saudaramu sedang bertikai, maka dibolehkan berbohong untuk mendamaikannya. Kau mengerti itu? Kau bisa katakan
kebohongan terhadap salah satu di antaranya. Bahwasanya satu di antaranya sudah merasa bersalah, walaupun tidak demikian kenyataannya. Begitu juga dengan sebaliknya, pihak lawanmu sudah mengakui kesalahannya. Dengan begitu, maka akan tercipta kedamaian. Karena kemungkinan dua makhluk bertikai akan semakin lama bertikai hanya karena egonya sendiri. Maka kebohongan di situ diperbolehkan. Jadi 3 ya Mas ya. Yang pertama Berbohong dalam peperangan untuk membela kebaikan. ya peperangan. Dan yang kedua, berbohong untuk menyenangkan hati istri. Demi kebaikan. Ini kebaikan ya. Kau katakanlah istrimu manusia paling cantik di dunia ini. Walaupun kenyataannya dia bukanlah wanita yang paling cantik. Akan tetapi di situ kau sudah membahagiakan istrimu. Dan itu diperbolehkan. Masak gak enak. Tapi Katakan saja enak. Weh. Itu akan menyenangkan hati istri. Menambah kedamaian, ketentraman, keharmonisan. Itu diperlukan. Jujur baik, tapi ada kalanya jujur menjadi buruk. Ketika kau ditanya istrimu, bagaimana masakanmu? Tidak enak. Kau sama saja merobek hatinya. Kau mengerti maksudku? Yang ketiga, berbohong untuk menengahi pertikaian. Pertikaiannya seperti apa? Pertikaian yang baik. Kau mengerti? Jangan pertikaian yang merebutkan harta curian dan kau damaikan. Justru dengan kasus seperti itu, yang perlu kau luruskan adalah caranya mencari harta itu. Kau mengerti maksudku? Mengerti. Dan apa rencanamu setelah ini? Datang langsung kepada Sang Badra. Saya akan menggunakan fasilitas pedang yang kebetulan pedang Sang Badra dari saya. Yakin kau bisa menggunakannya? Itu masih membuat saya bimbang, Pak. Pedang memang tajam. Saya takut dengannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ini Bang Marcel. Baik orangnya. Rambutnya menakutiku. Gak apa-apa, ini baik orangnya kok. Saya pikir kau cukup untuk berkenalan dengan Bang, mereka. Mereka semua saudara. Takut sama kamu loh, Bang. Gak apa-apa Ki. Kembalilah. Ini rambut ini. Apa saya menakutkan yang Patih? Sejatinya mereka masih anak-anak. Hukumnya rambut disembelih itu, Patih. Yuk. Karena kayak gini. Mas Apa tujuanmu? bekerja. Kebaikan. Ya kerja hasilnya buat anak istri. Ya baik Bang Mas. Iya seperti itu. Apa? Dari hati. Iya saya seperti ini. Ya memang tujuannya buat kerja, hasilnya buat anak istri. Jika ini menjadi lahanmu bekerja dan tidak menyakiti hati orang lain dan tidak melanggar aturan dari agama, sama saja kau memiliki cangkul. Petani memiliki cangkul untuk bekerja. Jika ini menjadi lahanmu untuk bekerja, maka itu tidak menjadi masalah selama itu tidak melanggar aturan agama. Tidak banyak muhtarodnya. Tapi terkadang ada yang bilang rambutnya diwarnain gembelengan kayak gitu Patih. Banyak yang mengatakan petani membawa cangkul seperti pembunuh. Dengan candaan seperti itu tidak membuatnya menjadi kaya. Tapi emang gembelengan sih. Bukan apa no? Contoh tiba-tiba ini saya kena marah Patih. Bagaimana kabar yang marah tadi, Pak? Kemarin beberapa hari yang lalu Sempat menemui kita ya, Mas ya. menemuiku, katanya habis mendapatkan pelajaran yang hebat dari Patih. Dan senjatanya belum dikembalikan katanya. Dan senjata kujangnya belum dikembalikan sama Patih.
Sebagai cucu, kau melihat eyangmu. Bagaimana perasaanmu? Tidak tega ya. Untuk saat ini kasihan banget yang bahkan kayak kurang apa sih ya, kurang kayak gitu lah yang dibahas itu montok sama apa itu sih Bapuk. kapuk. Jangan lapor. Ini nyatanya kayak gitu Mbok Mas. Ayang Martaji sudah Apapun alasannya, entah itu karena cinta, entah itu karena dendam, kecewa atau apapun. Apakah mabuk itu dibolehkan? Tidak, Patih. Apakah salah jika saya memukul kepalanya? itu hak sebagai orang tua Patih. Atau guru. Mbah, kemarin mbah. Bener saya nduk. Lebih sayang mana? Makhluk yang memukul kepalanya untuk menyadarkannya, atau makhluk yang memujinya sehingga mereka semakin terjerumus? Pukul. Bener Sel. Pukulin. Memang benar, jika ada cara selain memukul bisa membalikan hati manusia, itu bisa dilakukan. Tapi saya sendiri menjadi gurunya, memiliki aturan dan dia sudah menyepakatinya. Maka sah saja saya untuk melakukannya demi mengingatkannya. Saya ambil senjatanya agar dia tidak memiliki banyak perilaku-perilaku yang menyalahgunakan senjatanya. Jadi yang mana tadi kosong tuh. Senjata maksudnya. Kau pikir senjata hanyalah sebuah besi yang memanjang dan tajam, seperti sahabatmu itu. Dia memiliki mulut yang bisa berbicara, otak yang bisa berpikir. Bisa saya katakan senjata terkuatnya adalah hal itu. Kau punya apa untuk kau gunakan? Itulah senjatamu. Tuh kamu punya rambut tuh. Ya banyak keimanan. Patih, maaf. Apa yang jelas Yang mana? Ya mungkin Bang Mas itu kurang yakin, jadi tambahin yakinnya lagi. Dengan yang mata. Saya yakin punya kayak gini, bisanya kayak gini ya. Saya selalu yakin, bukan begitu yang Patih? Sampai batas apa kau menggunakan pedang itu? Terakhir, maafkan saya Patih, saya menggunakan pedang ini di saat terpepet sehingga saya membunuh salah satu makhluk bagian dari mereka. Bisakah kau langsung mengendalikan pedang itu? Sangatlah berat Patih, cuma di situ tidak ada pilihan lain kecuali saya memaksakan untuk memegang pedang itu dan menggunakan sebisa-bisa saya Patih. Selagi itu di jalan kebaikan dan memang kau benar-benar terdesak, saya tidak bisa menghakimimu bersalah. Padahal kau bisa menggunakan cara lain yang mungkin saja belum kau ketahui. Bukankah kau tahu secara pedang itu bisa untuk mengendalikan alat-alat peliharaan dari Sang Badra? Saya belum mengetahui untuk menaik itu Patih. Juga saya bagaimana menggunakan, saya bisa menggunakan itu sudah sangat bersyukur Patih. Justru itulah kerugianmu. Kau tidak mengetahui hal ini. Padahal kau sudah diunggulkan karena hanya dalam waktu singkat kau bisa menggunakannya, bahkan tanpa persiapan. Itu menjadi kemungkinan semakin besar untuk kau bisa mengendalikan alat-alat itu. Kenapa tidak kau coba saja? Dengan cara seperti apa Patih? Saya menggunakan pedang ini untuk mengendalikan alat-alat itu Patih. Sebenarnya caranya sangat sederhana. Kau tunjukkan pedang itu, arahkan terhadap sinar yang sangat terang. Sinar yang besar. Jika di siang hari itu adalah matahari, jika di malam hari adalah bulan.
Jika kau acungkan dan kau tiupkan seperti suara peluit, dengan cara yang memanjang, maka itu akan berkemungkinan besar memanggilnya. Kau tunjukkan pedang itu. Itu pas banget panas sih. Bersiap-siaplah kalian. Sesuatu akan datang di antara kita. Saya harap saya sediakan satu untuk menjadi tempat atau wadah. Iya. Dan berikutnya, dia muncul akan langsung saya tempatkan di salah satu rekan kalian. Siapa? Saya nggak apa-apa. Oh, Dik. Iya, saya nggak apa-apa. Saya harap kamu kuat. Bismillah. Ke tasnya, Bu. Ini. Bismillah. Sial, langsung panas batu. Bantu jaga dia. Baik, Patih. Mas, itu teman kenapa, Mas? Ngal kali po. Iya, Mas. Ih, Mas. Apaan, Bang? Bagaimana, Patih? Mendekatlah, saudaraku. Kau lihat ini. Peganglah ini. Kau sentuhkan di dahinya. Mundur. Awas ya. Apakah ada tugas untuk saya, Tuhan? Apakah boleh saya simpan? Silakan. Siapa diri? Alap-alap belum gantung. Apa yang telah kau lakukan di sana? Saya tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. Halo. Siapa majikanmu? Majikan saya adalah pedang itu. Dan siapapun yang mengendalikan pedang itu tandanya menjadi majikan saya. Apakah kau mengenal Sambadra? Tentunya saya sangat mengenalnya. Karena dia adalah sesosok yang pernah mengendalikan pedang itu. Apakah kau ingin tahu? Sekarang Sambadra adalah musuh kita. Mengapa bisa begitu? Dia melakukan sesuatu yang merugikan bangsa kami manusia.
merugikan bagaimana? Jika saya ceritakan panjang, sekarang yang saya ingin tanyakan, apakah kau mau ikut denganku dan menuruti semua apa perintah dariku? Dan siapapun yang bisa mengendalikan pedang itu adalah tuan saya. Dan tentunya saya akan mengikuti apa yang diperintahkannya. Kau meminta apa dari majikan? Tentunya saya meminta makanan karena saya sangat kelaparan. Apa makanan sejatinya? Darah segar. Siapa yang merintahmu makan darah segar? Tuan sebelumnya memberikan itu terhadap saya. Darah manusia. Saya ingin menanyakan padamu, jika memang kamu telah mengatakan bahwasanya siapapun yang memegang pedang ini adalah majikan, jika majikanmu tidak memberikan darah segar itu, bagaimana? Tunggu Mas. Tentunya saya akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh majikan saya. Jika majikanmu hanya mampu memberikan satu helai daun untukmu, apakah kau mau memakannya? Baiklah, jika itu yang kau perintahkan untuk saya. Makan tomat. Nggak tahu itu katanya. Mas kono udah dojo. Tadi mintanya darah yuk. Iya. Saya rasa ini adalah salah didikan. Kau mengetahui itu. Dari awal dia diperintahkan memang untuk mencelakakan manusia. Padahal sejatinya dia hanyalah senjata bermata dua yang bisa kita gunakan untuk kebaikan pula. Mungkin dahulu majikannya adalah makhluk yang arogan, makhluk yang ingin membinasakan manusia. Tapi jika dikendalikan olehmu, akan berbeda ceritanya. Dan saya katakan kau sangat sedang unggul di sini. Karena apa? Kau memiliki pedang itu. Kau dengan mudah mengendalikan makhluk ini. Salah didikan saya. Bagaimana? Apa yang kau rasakan setelah makan daun itu? Saya menikmati, akan tetapi ini tidak cukup. Kurang berarti Mas. Saya kurang Sel. Itu Bapak Mas ke anak itu. Nanti kau usah makan banyak-banyak. Berpuasa jauh lebih baik. Kasihan Raka ini. Baiklah, jika kau menginginkan seperti itu, lalu apa ada tugas untuk saya? Untuk sementara ini saya tidak ada tugas untuknya. Akan tetapi jika saya panggilmu kapanpun kau harus datang. Baiklah. Manusia, perintahkan dia untuk menghentikan semua perilakunya. Iya, saya akan berikan. Sekarang harapan belum gantung. Dia juga kemarin kan sempat Salam. ada beberapa makhluk yang mengikuti dia, yang memanfaatkan Mas. Oh iya, sing Yang di dalam gelu. bisa ki Mas. Kan pernah Mungkin dia mengaku tahu, Mas. bahwasanya ngikutin lapal-lapul gantung yang Intinya saya manggilmu Pulung Gantung. Apapun aktivitas apapun yang pernah kau lakukan kemarin, saat ini semuanya kau hentikan itu. Maksudmu, saya mencabut semua gelu yang sudah saya tanamkan. Apapun yang pernah kau lakukan, kau hentikan semua itu. Harus. Ya saya. Baiklah Tuan, akan saya kerjakan dengan sebisa saya. Tentunya saya tidak akan mengecewakan Tuan. Tugasmu sederhana. Kau hanya perlu istirahat sana.
Sambil menunggu, saya memanggilmu. Baiklah, Tuan. Pasti kasih makan itu, Mas. Kasihan. Apakah sudah cukup? Saya rasa cukup. Saya akan memanggilmu di saat waktu yang tepat. Baiklah, Tuan. Akan saya jalankan tugas ini dengan baik. Pertama, untuk mencabut gelu-gelu yang sudah saya tanamkan. Buang semua pengikutmu. Baiklah, Tuan. Dan selanjutnya, tugas saya adalah untuk beristirahat. Akan saya lakukan, Tuan. Baik, saya akan lihat kau dari sini. Baik. Jika begitu, akan saya lakukan secepat mungkin. Nanti tunggu. Bu, jangan kekerasan, Bu. Bu, yang rapi, Bu, nanti Muncul. Saya sengaja pasangan itu untukmu. Tapi tenanglah, itu tidak akan menyakitimu jika kau tidak melawannya. Jika berbuat baik makan apa sendiri, Mas. Baiklah, saya akan menerima apapun jika itu dilakukan oleh Tuan saya. Perkenalkan namamu. Ganang. saya Marcel. Dengar apa kau dengar? Saya mendengarnya. Siapa? Ganang. Nggak dengerin kamu. Saya Marcel. Bu, tenang, Bu. Iya, megang itu. Apakah sudah cukup, Tuan? Lakukanlah apa yang harus kau lakukan sekarang juga. Baiklah. Akan saya kerjakan. Muncul itu, yuk. Muncul bantu banget. Kau mengerti maksudku? Kau memiliki senjata baru. Kau gunakanlah itu dengan bijak. Netik. Untuk mengenai Sambadra, kesembuhannya bagaimana, Pak? Kesembuhannya saat ini belum tercapai. Karena saya mendengar kabar, dan kabar ini nyata adanya. Satu, tabib itu memang sudah sampai. Akan tapi, masih ada kesempatan. Karena tabib itu belum menemukan obat yang dia inginkan. Obat. Kenapa ya, Pak? Tapi Obat yang dia cari sangatlah sulit. Bahkan, saya yakin di hutan ini pun tidak ada. Obat itu adalah berupa pohon. Jika kau mengetahuinya, segeralah cari. Yaitu pohon mungsi Gendawangi. Mungsi Gendawangi. Pohon mungsi Gendawangi, yang kate. kamu Jika pohon itu berbuah, maka bawalah dengan buahnya. Jika pohon itu belum berbuah, bawalah pohonnya. Untuk apa saya katakan? Bukan bermaksud untuk membantunya, akan tetapi di sini masih ada rencana yang bisa kita lakukan. Menjebaknya. Kau mengerti maksudku? Ya. Karena sulitnya mencari pohon mungsi Gendawangi di hutan ini, maka pastinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Maka dari itu kita harus cepat menyainginya, agar kitalah yang pertama kali mendapatkannya. Karena saya pikir jumlahnya sangat sedikit. Jika kau sudah mendapatkannya, maka kau bawa pohon itu, kau cabut, dan pastikan pohon itu tetap hidup. Pertahankan hidupnya. Lalu kau bawa dan kau tanamkan di sekitar hutan, di tempat persinggahan Sambadra. Baik, Pak. Sebelum kau tanamkan, kau tahu maksudku. Berilah racun sebelumnya. Baik, Pak. Saya sendiri tidak mengetahui racun seperti apa yang ampuh untuk membuatnya mati. Akan tetapi kau bisa cari siapa yang bisa membuat racun. Seperti apa racun yang ampuh.
kau mengenal banyak makhluk, kau tentunya akan mudah mendapatkan kabar itu. Enggak, Patih. Setelah kau tanamkan, harapannya makhluk di sekitar persinggahan itu akan mencabutnya dan membawakannya serta memberikannya pada tabib itu, yang pada akhirnya yang mereka anggap obat sejatinya adalah racun. Masuk cemerlang. Iya ki, yang Patih. Emang Jos. enggak Mas, jangan tahu itu pohon itu. Mang, tapi apa? Mang. Mungsi Pak. Mengungsi Mengungsi Gendawang. Akan saya tanyakan, akan saya cari secepat mungkin. Pohon itu juga Pernah dengar sekarang juga akan Karena kemenangannya terkunci pada hal itu. Jika kau lebih cepat, kau akan lebih berkemungkinan menang. Jika kau terlambat, kau akan berkemungkinan menjadi korban. Karena apa? Walaupun kau memiliki senjata alap-alap peluru gantung, akan tetapi kekuatan pasukan kita belum sanggup menghadapi kecepatan yang secepat kilat, ketangkasan yang luar biasa. Sangat sulit untuk kita lawan. baik, Patih. Akan saya lakukan sesegera mungkin. Saya pikir hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin menyita waktu kalian. Kalian punya tugas yang lebih penting. Saya harap kalian tetap satu arah dan tetap tegar dalam menghadapi apapun. Siap yang Patih. Dan saya harap kalian tidak meniru kelakuan ayah kalian. Iya. Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ini masih siang hari. Kita akan mencari pohon itu hari ini juga, karena pohon itu benar-benar harus kita dapatkan secepat mungkin, teman-teman. Ya. Akan sehari kita intinya keluar dari hutan ini, kita cari sebisa-bisa kami. Saya tutup dulu ya, teman-teman. Nanti lanjut di pencarian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.